Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi kelompok. Kita masih di mata kuliah Perspektif Teori Komunikasi. Oke, apa itu komunikasi kelompok? Yaitu komunikasi yang terjadi dan berlangsung pada dua orang atau lebih, bahkan bisa menjadi sebuah kelompok kecil, seperti dalam komunitas, rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Nah, definisi kelompok yang tadi kita bisa lihat bahwa adanya komunikasi tatap muka, komunikasinya tersebut adanya kesamaan tujuan, adanya memiliki susunan rencana kerja mungkin, dan untuk mencapai tujuan kelompok. Oke, kita melihat bahwa dalam komunikasi kelompok pastinya melibatkan komunikasi antar pribadi. Kompetensi komunikasi antar pribadi tersebut menentukan keberhasilan seseorang dalam berkomunikasi dalam kelompok. Kebanyakan teori komunikasi pribadi juga akan berlaku dalam komunikasi kelompok. Kenapa sih individu mau bergabung dalam kelompok? Kita bisa lihat bahwa ketertarikan anggota kelompok itu karena bisa tertarik karena visi, sosial, dan tugas. Jadi ketertarikan individu untuk masuk ke dalam kelompok karena aktivitas dan tujuan kelompoknya. Juga ketertarikan menjadi anggota kelompok khusus, misalnya kelompok personal, sosial, simbolik, pekerjaan, atau karena keuntungan ekonomi. Apa sih manfaatnya ketika kita masuk ke dalam kelompok? Bahwa dalam kelompok atau komunikasi di dalam kelompok itu karena saling bertukar informasi, nambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku orang tersebut, mengembangkan kesehatan mental, karena kalau kita diem doang, nggak bergabung dalam kelompok, kesehatan mental kita juga bisa terganggu loh. Dan yang terakhir, kita bisa meningkatkan kesadaran kelompok. Oke. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok, adanya faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional itu tergantung dari ukuran kelompoknya, jumlah anggotanya, dan jaringan kelompoknya. Sementara faktor personal ya karena kebutuhan orang per orang mungkin akan tidak selalu sama dengan kebutuhan dari kelompoknya. Oke, kita melihat adanya perkembangan kelompok itu pasti terdiri karena adanya jaringan dalam komunikasi kelompok tersebut. Jadi ada hubungan dua orang, komunikasinya pasti resiprokal. Kalau dengan 3 orang, ada kemungkinan komunikasi adanya 6 pesan. Tambahan 1 orang bisa menciptakan berbagai kemungkinan jaringan komunikasi. Jadi jaringan komunikasi dalam kelompok pasti akan muncul dengan spontan, sehingga kelompok menjadi berkembang. Oke, lalu yang selanjutnya bahwa ada tipe-tipe jaringan di dalam kelompok. Ada tipe ring gitu ya, ada tipe jaringan, ada tipe bintang, ada tipe hanya garis saja, ada tipe pohon, dan sebagainya. Jadi ini adalah pola-pola dalam komunikasi kelompok ya. Ada rantai dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat dalam gambar tersebut. Oke. Selanjutnya kita lihat apa sih peran orang per orang di dalam kelompok tersebut. Ada yang biasanya sebagai inisiator. Jadi dialah yang pertama kali memberikan kontribusi, ide-ide, karena dia sebagai inisiator. Yang kedua sebagai information seeker. Orang yang mencari informasi yang mungkin berguna untuk kelompoknya. Yang ketiga, opinion seeker. Dia biasanya mencari opini tentang suatu hal dari anggota kelompoknya. Information giver. Biasanya dia berusaha untuk memberikan informasi yang didapatkannya kepada kelompoknya. Opinion giver, orang yang memberikan pendapat. Elaborator berarti orang yang suka menjelaskan informasi-informasi tersebut kepada anggota kelompoknya dengan secara detail. Yang terakhir adalah summarize, orang yang selalu menyimpulkan. Jadi gini loh yang dimaksud dengan, nah itu yang selalu menjadi summarize. Koordinator atau integrator, orang yang selalu menyatukan beberapa pendapat, menyatukan anggota kelompoknya gitu kan. Yang selanjutnya adalah orienter, orang yang biasanya membawa kelompok pada tantangan atau antisipasi yang
untuk kepentingan mendatang. Ada juga yang biasanya sebagai disagreeer, orang yang selalu menentang pendapat apapun yang dikemukakan oleh orang lain. Yang selanjutnya, evaluator atau orang yang selalu mengkritik pendapat yang muncul di kelompoknya. Tapi ada juga orang yang selalu memberikan semangat kepada anggota-anggota kelompoknya dalam kondisi menurun ataupun tidak, yang disebut energizer. Yang selanjutnya adalah prosedural. Ini orang-orang yang selalu memberikan gambaran teknis pelaksanaan pendapat yang muncul. Yang selanjutnya adalah recorder, orang yang selalu mencatat semua pendapat yang muncul di dalam anggotanya. Nah, kalau misalnya peran produktif, biasanya pertama menjadi pendorong. Ada yang penjaga harmoni, ada tukang kompromi, ada yang menjadi gatekeeper malah, ada yang selalu tugasnya nyusun standar aja. Ada yang menjadi pengamat atau komentator, dan yang terakhir biasanya yang pasif tuh, ngikut aja menjadi follower. Itu peran-peran produktif. Nah, kalau peran negatif yang tadi, pertama jadi agresor, kedua penghambat, ketiga karena dia masuk kelompok hanya untuk mencari pengakuan, yang keempat mencari pengakuan diri sendiri. Yang kelima ada juga loh yang menjadi playboy, biasanya cuman bercanda aja, bukan serius-serius gitu. Yang keenam, orang yang selalu mencari bantuan karena dia mengungkapkan ketidakpastian untuk menarik simpati. Dan yang terakhir, pembela kelompoknya, yaitu dia selalu membela klub sub-sub dari kelompoknya. Oke, yang selanjutnya kita lihat tipe kelompok, yaitu pertama kelompok relationship group. Jadi kelompok ini itu dibentuk dari sejak awal karena kehidupan. Ya, kelompok keluarga, teman sekolah, tetangga gitu kan. Ini yang disebut dengan kelompok relationship. Yang kedua, task group, yaitu kelompok yang dibangun karena adanya tugas. Jadi kalian dikasih tugas pasti bikin kelompok pastinya, ya kan? Yang terakhir, kelompok reference. Jadi kelompok ini memang dibuat karena mendapat jadi referensi dari orang-orang. Nah, ini yang disebut dengan group reference. Yang selanjutnya adalah membership group. Grup yang kelompok ini dibangun karena bukan menjadikannya sebagai referensi, tapi hanya sebagai, yuk kita kelompokkan saja, kita buat kelompok, walaupun dia jadi terkadang overlap ya dengan reference group yang tadi. Jadi kayak fans club, fansnya BTS, fansnya Blackpink misalnya, gitu ya kan? Ini membership group. Oke. Selanjutnya adalah tahapan kelompok. Pertama ada opening, feed forward, business, feedback, dan closing. Kalau kita ngelihat satu-satu, opening itu perkenalan, feed forward itu memaparkan agenda-agendanya, sementara bisnis bagaimana cara memecahkan masalah, bagi info dan sebagainya, feedback pastinya meninjau hasil dan rencana berikutnya, evaluasi, nextnya seperti apa, dan yang terakhir closing, yaitu bertukar sapa, gitu ya. Oke. Sekilas saya akan jelaskan ada 10 jenis teori komunikasi kelompok. Pertama, teori keseimbangan dari Heider. Teori keseimbangan ini kita melihat bagaimana caranya kelompok untuk menjaga keseimbangan. Ya, ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan dalam komunikasi kelompok tersebut. Yang kedua, teori ABX-Newcomb. Teori ABX-Newcomb ini sebenarnya adalah teori perubahan sikap ketika individu-individu tersebut ada daya tarik ulur dalam kelompok tersebut, gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan teori ABX-Newcomb. Oke, yang ketiga adalah teori perbandingan sosial. Jadi, dalam kelompok biasanya orang selalu bisa membedakan antara fisik dan sosial. Jadi, ketika komunikasi kelompok itu adanya kebutuhan berapa individu dalam membandingkan pendapat, sikap, keyakinan. Jadi mereka harus memiliki adanya pendirian ketika mereka berkomunikasi dalam kelompok secara fisik dan sosial. Maka disebutlah sebagai teori perbandingan sosial menurut Leon Festinger. Yang keempat, teori sosiometris dari Moreno. Dia bilang bahwa teori ini
menitik beratkan bahwa ada hubungan daya tarik dan penolakan yang dirasakan oleh suatu individu terhadap individu yang lain. Jadi implikasinya adanya perasaan dalam pembentukan dan struktur suatu kelompok. Jadi kita bisa melihat daya tarik dan penolakan, siapa yang menjadi ketua, siapa yang jadi anggota, pasti ada yang disebut penarikan, penerimaan, dan penolakan yang disebut oleh Moreno sebagai teori sosiometris. Kita masuk yang kelima, teori percakapan kelompok. Teori percakapan kelompok ini pasti terkait dengan produktivitas kelompok tersebut dalam mengembangkan anggotanya. Jadi kita melihat bahwa bagaimana mereka bisa solid, bagaimana mereka bisa membuat struktur, kebijakan, visi, maka disitulah berperan teori percakapan kelompok. Yang selanjutnya, keenam, teori pertukaran sosial. Teori ini melihat bahwa ketika orang itu masuk ke dalam kelompok, maka biasanya mereka akan terjadi pertukaran simbol, pertukaran komunikasi, pesan, dan sebagainya. Kalau toh ada konflik, terjalin hubungan, semuanya adalah tujuannya untuk win-win solution, gitu ya. Jadi pertukaran tersebut akhirnya menjadi satu, tujuannya untuk kohesivitas kelompok atau kekompakan kelompoknya. Yang ketujuh, teori kepribadian kelompok. Teori kepribadian kelompok ini itu menitik beratkan bahwa setiap kelompok punya ciri-ciri dan kepribadian. Ciri-ciri dan kepribadian itu sebenarnya menyatukan ciri-ciri dan kepribadian individunya. Jadi kelompok tersebut, Anda bisa lihat deh, BTS cirinya kayak apa, kelompok Blackpink cirinya kayak apa, Slankers cirinya kayak apa. Jadi setiap kelompok punya kepribadian atau identitas kelompoknya. Yang kedelapan, teori pemikiran kelompok. Menurut Janis, bahwa dalam kelompok tersebut itu biasanya punya kerangka dan model berpikir sehingga kelompok itu bisa menjadi kompak atau kohesif. Jadi mereka ketika berkomunikasi, ngambil kebijakan, ngambil keputusan, itulah yang kita melihat dari pemikiran kelompoknya. Ya lihat aja pengambilan keputusannya, lihat aja bagaimana kebijakan kelompoknya. Itu asumsi dari teori pemikiran kelompok. Yang kesembilan, yaitu teori psikodinamika dan trifungsi kelompok menurut Bion. Jadi kita bisa melihat bahwa kelompok tersebut dia saling ketergantungan, saling berpasang-pasangan, atau mungkin dia bisa melawan anggota kelompoknya dan sebagainya, atau menarik diri dari kelompok tersebut. Jadi setiap anggota kelompoknya pasti punya kepentingan, dinamika, dan tergantung dari fungsi kelompoknya tersebut. Yang terakhir adalah fundamental interpersonal relations orientation, artinya bahwa setiap kelompok pasti memiliki kepentingan individu-individu dan orientasinya pada hubungan antar pribadi. Jadi asumsinya bahwa setiap kelompok pasti punya 3 kebutuhannya. Pertama, inklusi, kontrol, dan afeksi. Jadi artinya setiap individu pasti menginginkan keakraban secara emosional, tujuannya pasti untuk kohesivitas kelompoknya. Oke, itu adalah teori-teori komunikasi kelompok. Anda bisa memperdalam, lihat di modul, di daftar pustaka. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.